Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Natasha Aprilia, NIM 2104-2181, Nurul Latifah, NIM 2104-2184, Rahayu Ningsih, NIM 2104-2195, Raihan Owen Tunggara, NIM 2104-2198, Sahrul Waldi, NIM 2104-2214, yang akan mempresentasikan materi kami tentang teori behavioralisme. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Natasha Aprilia. Yang pertama, substansi teori. Pertama, pengenalan teori behavioralisme. Pendiri aliran behavioralisme adalah John Brodus Watson pada tahun 1878 sampai 1958 yang mengatakan bahwa kesadaran hanya dapat dipelajari melalui proses introspeksi, sebuah alat riset yang bisa diandalkan. Watson menganggap bahwa perhatian utama psikolog adalah perilaku dan bagaimana perilaku bervariasi berdasarkan pengalaman yang beragam. Dia mengatakan studi kesadaran sebaiknya diserahkan kepada para filsuf. Jadi, apa yang menjadi perhatian utama penelitian epistemologi selama ribuan tahun dianggap oleh behavioris sebagai penghalang dalam mempelajari perilaku manusia menurut Watson dalam Jarvis 2006. Selanjutnya, poin utama behavioris adalah bahwa perilakulah yang seharusnya dipelajari karena perilaku dapat dipelajari secara langsung. Kejadian-kejadian mental sehabisnya diabaikan karena tidak bisa dikaji secara langsung. Behavioralisme berpengaruh terhadap teori belajar di Amerika. Menurut teori behavioralisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Selanjutnya, pengertian teori behavioralisme. Behavioralisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu. Behavioralisme memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental menurut Schultz 1991. Dengan kata lain, behavioralisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behavioralisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia itu baik atau jelek, rasional atau emosional. Behavioralisme hanya ingin faktor-faktor lingkungan. Dalam arti teori belajar lebih menekankan pada tingkah laku manusia, memandang sebuah individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Dari hal ini timbullah konsep manusia mesin, yaitu atau yang disebut dengan homo mechanicus. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya. Ciri dari teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan mekanisme dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Pada teori belajar ini sering disebut 5R di psikologis, artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulusnya.
Aplikasi teori behavioralisme. Belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan perilaku dapat berwujud sesuatu yang konkret atau yang non-konkret. Berlangsung secara mekanik, memerlukan penguatan aplikasi teori belajar behavioralisme dalam pembelajaran tergantung dari berbagai hal seperti tujuan pembelajaran, sifat, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Adapun contoh aplikasi teori belajar behaviorisme menurut Pavlov adalah pada awal tatap muka antara guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar. Seorang guru menunjukkan sikap yang ramah dan memberi pujian terhadap murid-muridnya sehingga para murid merasa terkesan dengan sikap yang ditunjukkan gurunya. Tokoh-tokoh teori behavioralisme. Pertama, Ivan Petrovich Pavlov. Pelaziman klasik. Pelaziman klasik atau dikenal sebagai penyesuaian telah dipelopori oleh tokoh Ivan Petrovich Pavlov dan John Brodus Watson. Berdasarkan hukum pengaitan, Ivan Pavlov mencadangkan bahwa proses asas dalam pembelajaran ialah perkaitan antara rangsangan dan gerak balas. Rangsangan dibataskan sebagai perubahan tenaga yang membangkitkan ceria penerima. Manakala gerak balas pula ialah aktivitas yang dirujuk kepada sesuatu atau yang dihasilkan oleh rangsangan. Pavlov mencoba untuk membuktikan teori pembelajaran behavioralisme ini dengan menjalankan kajian ke atas anjing, manakala Watson pula menjalankan kajian terhadap seorang bayi yang bernama Albert. Baik, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rahayu Ningsih. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Pengaplikasian teori Pavlov. Teori ini melibatkan pemasangan antara rangsangan netral dengan rangsangan yang akan menimbulkan gerak balas tertentu. Sehingga rangsangan yang sebelumnya yang bersifat netral itu berupaya menghasilkan gerak balas. Pavlov telah menggunakan anjing untuk menjelaskan konsep teorinya. Kelenjar air liur anjing telah diperhatikan untuk dianalisasikan dan melihat bagaimana ia dapat diberikan makanan pada keadaan yang berbeda. Beliau sadar bahwa anjing akan mengeluarkan air liurnya sebaik saja melihat makanan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori behavioralisme. Kelebihan, yang pertama, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning bersifat mekanik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Contohnya percakapan bahasa asing, menari, mengetik, olahraga, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal. Kekurangan. 1. Sangat sesuai untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, sesuai diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peranan orang dewasa, suka mengulang Frederick Skinner. Skinner mengadopsi dan mengembangkan filsafat ilmiah yang dikenal sebagai radikal behaviorisme atau behaviorisme radikal. Orientasi ilmiah ini menolak bahasa ilmiah dan interpretasi ilmiah yang mengacu pada mentalistic event atau kejadian mental. Karena beberapa teori belajar behavioristik menggunakan istilah seperti dorongan, motivasi, dan tujuan untuk menjelaskan aspek
tertentu dari perilaku manusia dan non-manusia. Skinner menolak jenis istilah ini karena merujuk pada pengalaman mental yang bersifat pribadi dan menurutnya menyebabkan psikologi kembali ke bentuk non-ilmiah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rehan. Menurut Skinner, aspek yang dapat diamati dan dapat diukur dari lingkungan, dari perilaku organisme, dan konsekuensi perilaku itulah yang merupakan materi penting untuk penelitian ilmiah. Behaviorisme radikal Skinner ini adalah pandangan yang luar biasa tentang ilmu pengetahuan, tentang apa-apa yang unik, menantang, dan banyak disalahpahami dari behaviorisme radikal. Argumen Skinner ini adalah pandangannya yang merupakan basis atas skeptisismenya terhadap mentalisme dan terhadap berbagai pendekatan yang paling penting dalam kajian tindakan akal dan belajar pada umumnya. Teori-teori Skinner. 1. Perilaku responden dan operan. Pengkondisian. 2. Pengkondisian tipe S dan tipe R. 3. Prinsip pengkondisian operan. 4. Percobaan dalam kotak Skinner. Tokoh selanjutnya adalah Edward Lee Thorndike. Teori koneksionisme Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus atau S dengan respon atau R. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme yang bereaksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Thorndike memproklamirkan teorinya dalam belajar. Dia mengungkapkan bahwasanya setiap makhluk hidup dalam tingkah lakunya itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Adapun teori Thorndike ini disebut teori koneksionisme. Belajar adalah pembentukan hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Dalam artian dengan adanya stimulus itu, maka diharapkan timbullah respon yang maksimal. Teori ini juga sering disebut dengan teori trial and error. Dalam teori ini, banyak yang bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Maka dapat dikatakan orang ini merupakan orang yang berhasil dalam belajar. Adapun cara untuk membentuk hubungan stimulus dan respon dilakukan dengan ulangan-ulangan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Syahrul. Baiklah, dalam teori trial and error ini berlaku bagi semua organisme dan apabila organisme ini dihadapkan dengan keadaan atau situasi yang baru, maka secara otomatis organisme ini memberikan respon atau tindakan-tindakan yang bersifat coba-coba, atau bisa juga berdasarkan naluri karena pada dasarnya di setiap stimulus itu pasti ditemukan respon. Apabila dalam tindakan-tindakan yang dilakukan itu menentukan perbuatan atau tindakan yang cocok atau memuaskan, maka tindakan ini akan disimpan dalam benak seseorang atau organisme lainnya karena dirasa di antara tindakan-tindakan yang paling cocok adalah itu, selama yang telah dilakukan dalam menanggapi stimulus dan situasi baru. Jadi, dalam teori ini, pengulangan respon atau tindakan dalam menanggapi stimulus atau situasi baru itu sangat penting, sehingga seseorang atau organisme mampu menemukan tindakan yang tepat dan dilakukan secara terus-menerus agar lebih tajam dan tidak terjadi kemunduran dalam tindakan atau respon terhadap stimulus. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan teori. Yang pertama keunggulan. 1. Lebih banyak memberikan ceramah tetapi harus disertai contoh-contoh. 2. Kompetensi atau perilaku atau bahan pelajaran disusun secara hierarki, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. 3. Tujuan pembelajaran tersusun secara rinci dari indikator yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. 4. Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan. 5. Membiasakan untuk bersikap jeli dan peka. Selanjutnya, kelemahan teori. 1. Cenderung membentuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. 2. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh pengguna teori ini
justru dianggap paling efektif. 3. Cenderung dipandang pasif dan perlu motivasi dari luar. Selanjutnya, implementasi dalam bidang administrasi publik. Aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya bagi arah perkembangan teori dan praktek pendidikan dan pelajaran hingga kini adalah teori behavioral. Perilaku ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavior dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan individu sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat apabila ada reinforcement dan akan menghilang apabila dikenai hukuman. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu teori behavior merupakan suatu bentuk perubahan yang dialami individu berupa kemampuan dalam bentuk perubahan tingkah laku dengan cara terbaru sebagai hasil dari adanya stimulus dengan respon. Teori ini memiliki ciri-ciri diantaranya adalah mementingkan lingkungan, perkembangan tingkah laku seorang. Itu tergantung pada hasil belajar. Menekankan pada faktor bagian, sifatnya mekanis, mementingkan masa lalu, artinya tingkah laku terbentuk karena adanya pengalaman dan latihan. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 6. Saya selaku moderator. Banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.